DPR tahun 2024 kita akan segera bergabung langsung begitu bersama dengan anggota DPD dari Gorontalo Fadel Muhammad yang ini akan saya serahkan terlebih dulu. Bersama dengan rekan kami langsung dari area gedung MPR DPR ada Adristia Cynthia di sana. Didis. Didis silakan Dis. Oke, Agung dan juga pemirsa, tadi seperti kita sudah lihat bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah tiba dan juga Wakil Presiden Maruf Amin juga sudah tiba, sejumlah Menteri Kabinet Kerja juga sudah tiba dan kita akan menanti bagaimana jalannya sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD RI di gedung Nusantara di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan saat ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mencermati sidang tahunan MPR kali ini. Sudah bersama saya Bapak Fadel Muhammad, anggota DPD RI Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Fadel, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadel, ini adalah kegiatan dan juga sidang tahunan yang sudah kita lakukan setiap tahunnya ada. Dan bagaimana cara kita memaknai sidang tahunan kali ini, Pak Fadel, tidak sekedar menjadi tradisi kenegaraan saja? Ya, saya sebagai Wakil Ketua MPR yang dimana sidang tahunan itu diselenggarakan oleh MPR. Ya. Dan nanti bersama-sama dengan DPR dan DPD. Kali ini merupakan sidang tahunan yang terakhir dari pemerintahan selama 5 tahun periode keduanya Presiden Jokowi. Tentunya punya nuansa yang berbeda. Berbeda karena dalam sidang tahunan itu biasanya Presiden mewakili lembaga-lembaga tinggi negara. Seperti Mahkamah Agung, seperti semua lembaga tinggi negara menyampaikan laporan BPK dan sebagainya, tetapi disampaikan oleh Presiden. Nah, kali ini penyampaian yang terakhir. Biasanya kan setahun, tapi kali ini juga sekaligus 5 tahun pemerintahan tahap kedua daripada Presiden Jokowi. Oke. Nah, kalau kita tahu ini adalah pidato terakhir kenegaraan Presiden Joko Widodo sebelum nantinya ada transisi pemerintahan. Bagaimana kemudian Bapak bisa memandang proses transisi pemerintahan ini agar tetap bisa sejalan linear begitu Pak dalam benang merah keberlanjutan? Ini sangat menarik sekali. Biasanya dalam pemerintahan itu terjadi proses sebelum Jokowi, ada proses yang panjang. Tapi kali ini kebetulan Presiden Prabowo ini meneruskan apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi sehingga transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika rapat terakhir kami pimpinan MPR dengan Presiden, saya juga mengatakan kepada Presiden Jokowi di istana bahwa pengamatan daripada para investor, orang luar negeri melihat transisi pemerintahan ini berjalan dengan baik karena terkesan berkesinambungan. Betul. Dan alhamdulillah ini akan membuat para investor tetap masih meneruskan investasi di Indonesia. Oke. Nah, sidang tahunan MPR ini kan juga biasanya dilakukan untuk lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya juga, pelaksanaan wewenang dan juga tugasnya kepada rakyat. Kalau dari sisi MPR sendiri ini laporan untuk pertanggungjawaban seperti apa sih Pak yang akan disampaikan? Kita menyampaikan apa yang telah kita kerjakan selama 5 tahun terakhir ini. Dan kali ini kita, karena waktu yang terbatas, kita menyampaikan secara ringkas bahwa kita ingin mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi pada waktu yang lalu kita minta dan bicarakan dengan pemerintah, pemerintah bilang jangan dulu karena ada COVID ketika itu. Sehingga itu membuat terpending cukup lama. Tapi sekarang tidak saja rekomendasi untuk perubahan Undang-Undang Dasar 45, tapi juga telah kita siapkan beberapa konsep-konsep dasar yang sudah rinci. Nah, demikian juga kita menyiapkan PPHN, yaitu pokok-pokok haluan negara. Kalau zaman Orde Baru disebut GBHN. Ini pun sudah siap. Nah, sehingga ini periode
kami di MPR saat ini akan menyerahkan kepada MPR berikutnya semua dokumen-dokumen yang sudah siap tertulis. Nah, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan cepat pada periode berikutnya ada perubahan. Oke, terakhir Pak Fadel, kita besok akan melaksanakan dan juga merayakan 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tema khusus Nusantara Baru, Indonesia Maju begitu. Bagaimana cara kita memaknai dan juga menerapkan hal ini ke kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara? Ya, ini akan kita alami nanti. Saya sore bersama rombongan teman-teman semuanya, kami berangkat ke IKN. Nah, untuk nanti malam kita bikin renungan suci di IKN dengan pakaian sipil lengkap, tetapi kemudian paginya itu tanggal 17 upacara di IKN dengan menggunakan pakaian tradisional masing-masing daerah. Dan kebetulan saya asal Gorontalo, saya akan pakai baju adat Gorontalo. Baik, ditunggu deh kita lihat bagaimana besok di baju adatnya. Terima kasih banyak Pak Fadel atas waktunya untuk BTV. Sampai selalu Pak Fadel, dan demikianlah Agung, kita akan saksikan bersama bagaimana jalannya sidang tahunan MPR berikut ini. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Adrisia Cynthia. Nanti kita